Obox, Obrolan orang-orang vokasi. Halo semuanya. Halo. Welcome to Obox, Obrolan orang-orang. vokasi. Oke, jadi hari ini kita berlima. Seperti biasa bakal ngobrol-ngobrol santai. Cuman bedanya kali ini kita ngobrolnya agak berbobot dikit. Tapi sebelum mulai, mungkin gue perkenalan dulu. Nama gue Albi dan gue nggak sendiri. Boleh? Ya, perkenalkan nama gue Dwi. Gua Lutfi. Gue Satrio. Gue Gilman. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas soal sekolah vokasi lokal, khususnya dari tata kelola dan infrastruktur. Ada 6 poin yang bakal kita bahas atau kita kupas bareng-bareng. Iya benar banget, karena seperti yang udah kita ketahui gitu, kalau sekolah vokasi kan termasuk yang baru ya, baru lahir lah di tempat ini. Jadi kayaknya menarik nih buat kita bahas karena mereka masih dalam proses pembangunan juga. Nah, betul nih. Nah, tanpa berlama-lama nih, kita langsung bahas aja ya, guys. Oke, nih. Lanjut. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Dari segi tata kelolanya nih, itu udah mendukung belum sih secara strategis dari sekolah vokasi itu sendiri? Kalau dilihat dari pondasi hukumnya ya sebenarnya udah ada pondasi hukum yang sangat kuat gitu. Ada peraturan rektor nomor 16, nomor 17, nomor 26, dan nomor 27 tahun 2024 yang mana itu tuh mengatur dari mulai masa transisi sampai dengan struktur organisasi resminya. Jadi secara legalitasnya itu sekolah vokasi itu udah punya pegangan yang sangat jelas gitu. Oke. Nah, iya, sepakat juga. Dan strukturnya itu dari vokasi ini udah terbentuk dari mulai dekan, maupun dekan, ada kepala departemen, ada unit pendidikan mutu, terus ada manajer riset dan kemitraan, dan masih banyak lain. Dan emang semuanya itu apa ya, nyambung ke satu strategis yang emang multidimensi. Nah, iya, tapi yang menjadi catatan tuh sebelumnya kan wakil dekan tuh hanya dijabat oleh satu orang ya. Jadi satu orang ini menjabat untuk segala fungsi gitu. Nah, tapi yang baru aku dengar sekarang tuh wakil dekan tuh sekarang ada dua, Bu Risna dan Bu Erna. Nah, semoga harapannya dengan keputusannya itu untuk pengelolaan fungsi-fungsi di vokasi itu bisa dibagi rata menjadi pada dua wakil dekan tersebut ya. Jadi intinya tuh tata kelolanya tuh arahnya udah benar gitu ya. Benar. Berarti yang tinggal kurang itu efektivitasnya ya. Jadi butuh beberapa waktu buat optimalisasi. Kita lanjut ke digitalisasi nih guys. Nah, kira-kira digitalisasi itu udah beneran jadi alat pengendalian manajemen yang benar belum sih? Gimana ya? Kalau dari aku ya sebenarnya tuh ini tuh yang bikin aku penasaran gitu. Jadi ada sistem namanya itu SIMOPO, sistem monitoring evaluasi atau integrasi gitu ya. Ini tuh dirancang buat monitoring kinerja secara daring gitu, mulai dari menghubungkan data riset, inovasi, kemitraan, sumber daya manusia, semuanya itu nyatu gitu dalam satu platform. Nah, bahkan ini tuh terhubung ke dashboard universitas. Nah, sama juga ada IKK yang indikator kinerja kunci yang mengukur seberapa banyak dosen yang udah pakai learning management system atau berapa dosen yang aktif pakai siatnya. Nah, jadi emang digitalisasi udah masuk ke kerangka akuntabilitas dan itu tuh bener-bener bukan sekedar wacana aja. Tapi ya kalau misalnya kondisi sekarang nih, kalau SIMOVO atau tadi apa sistem monitoring dan evaluasi ini kan masih bertahap ya, kayak belum beroperasi secara penuh. Contohnya aja infrastrukturnya juga kan masih banyak yang dibangun kan, kayak untuk laboratoriumnya ataupun buat buat tempat-tempat buat belajar para mahasiswa vokasinya gitu. Jadi semoga infrastruktur digital ini masih harus perlu ditingkatkan kembali dan tenaga pendidikan yang menggunakannya juga harus memiliki kemampuan yang lebih baik lah, benar kan nggak sih? Iya, betul. Nah, benar sih. Jadi sebenarnya ini visinya nih udah jelas juga gitu. Tapi realisasinya masih berjalan. Nah, komitmennya dari vokasi itu juga udah ada gitu loh, teman-teman. Dan realisasinya ya masih bertahap lah secara berjenjang gitu buat kita ngerasain digitalisasi dari sekolah vokasi itu sendiri. Proses. Yes. Aduh, Betul banget. Oke, kayaknya kita lanjut ya ke pertanyaan yang ini kayaknya sedikit pahit nih karena sekolah vokasi ini kan masih baru gitu ya. Oke, jadi Iya sih. sarannya nih kira-kira sekolah vokasi ini sudah cukup belum ya untuk mendukung proses pembelajarannya gitu. Ini dia nih.
Jujur belum ya, dan itu kayak bukan asumsi, itu tuh benar-benar ada dokumen langsung dan emang aktualnya juga seperti itu. Sekolah vokasi ini masih harus minjem ruang kelas dan laboratorium itu masih dari 8 fakultas induk, karena emang gedungnya dari vokasi itu masih terbatas dan belum muat gitu untuk kayak kita satu angkatan, dan bahkan udah ada angkatan Baru ada ya. Ya sih, sama ya aku rasanya juga gitu sih. Dan yang bikin biasanya tuh ya sekolah vokasi ini kan kurikulumnya kan lebih ke praktikum nih guys. Tapi tuh laboratorium untuk 14 prodi itu sendiri tuh belum memadai, dan perpustakaan vokasi juga tuh belum ada. Jadi software untuk analisis big datanya tuh juga masih kurang dan terbatas gitu buat kitanya. Dan kalau ngobrolin masalah angka ya, sekarang tuh luas vokasi itu cuma 8.400 meter persegi. Nah, di mana nantinya itu mereka harus membutuhkan sekitar 21.000 untuk menampung 4.800 peserta gitu. Jadi kalau bisa dibilang angka tuh masih sangat jauh gitu. Iya, benar. Ini masih jauh banget gitu untuk mencapai angka tersebut. Terus belum lagi wifi-nya belum merata kan ya. Iya, benar. Itu masih banyak yang lagi. Iya. Jadi ini emang PR yang cukup besar gitu dan butuh perhatian serius ke depannya bagi sekolah vokasi ini. Mungkin kita lanjut. Kalau dari mekanisme monitoring dan evaluasinya itu, dan vokasi ini udah ada belum sih? Kalau udah jelas berarti kayak strukturnya gitu. Nah, justru kalau bagi gue ya, vokasi ini udah mantap kalau untuk monitoringnya, karena di vokasi itu ada namanya siklus PPEPP yang dimana unit itu menjalani penjaminan mutu, baik itu penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian hingga peningkatan. Jadi kalau misalnya lihat dari struktur siklusnya tuh udah jelas banget dan step by stepnya ada. Terus jangan lupa juga guys, jadi rapatnya juga berjenjang. Ada mingguan buat dekanat, 2 mingguan buat manajer dan kepala unit, terus ada bulanan buat pengelola dan kaprodi, sampai triwulanan khusus buat evaluasi IKK. Oke, betul banget sih Man. Berdasarkan itu laporan kinerja nih, evaluasi ini udah berbasis 20 indikator kinerja kunci yang udah jadi kontrak antara rektor dan dekan. Jadi buat akuntabilitas ini sebenarnya udah ada sih, udah jelas banget tertera di laporan kinerja. Selain dari dalamnya juga ya, Pri, itu ternyata di sekolah vokasi ini tuh eksternalnya juga dievaluasi gitu. Ada evaluasi dari eksternal gitu yang melibatkan berbagai pihak industri lewat stakeholder meeting gitu. Hal ini tuh buat mastiin kayak kurikulum yang ada di sekolah vokasi ini tuh relevan gitu buat dunia kerja gitu. Jadi udah nyiapin banget lah buat mahasiswa-mahasiswanya gitu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas ya tentang monitoringnya. Nah, kalau misalnya kita ngebahas pelaporan kinerja nih, menurut teman-teman di sini, apakah pelaporan kinerja yang udah ada itu bisa buat ngendaliin program-program sekolah vokasi ke depannya? Yang tentunya sih udah sih, dan itu udah ada contoh konkret di dunia nyatanya gitu loh. Dari misalnya nih, di laporan IKK nih, ketahuan nih capaian kurikulum OB ini udah 95%. Iya. Lalu tuh ada juga problem based learning-nya juga nih yang dari vokasi itu sendiri udah mencapai 100%. Nah itu tuh jadi apa ya, kayak bahan evaluasi bagi sekolah vokasi yang buat ngejalanin kinerja di tahun depannya gitu loh. Aduh, keren banget. Tapi ada yang lebih keren tau guys. Jadi di sekolah vokasi ini tuh sistemnya juga udah kayak jadi alat deteksi dini gitu loh. Misalkan nih ada prodi katakanlah agroteknoprener nih, kekurangan dosen tuh. Nah, sistem ini tuh bisa melihat gitu langsung kelihatan. Jadi sekolah vokasi ini tuh bisa respon cepat. Gitu. Wih, keren, Ada keren. prodi yang Kekurangan dosennya tuh. Nah juga sama bukan kayak soal akademik juga, sampah sudah bisa dikontrol sama sistem ini. Misalkan ada laporan soal keterbatasan ruang kelas atau lab, benar-benar langsung ditindaklanjutin dengan rencana pengembangan dan kerjasama sama fasilitas fakultas lain. Jadi laporan IKK-nya ini bukan cuma dokumen formalitas guys. Ya, Jadi betul. ini tuh beneran jadi kompas pengambilan keputusan kepimpinannya dari vokasi itu sendiri. Kita sudah sampai di pertanyaan yang terakhir dan juga yang paling penting. Iya Wih, banget ya sahabat. Gak kerasa kalian sahabat. kira-kira apa tuh? Nah, menurut teman-teman, dari pembahasan kita dari awal, itu apa yang menjadi risiko terbesarnya sekolah vokasi? Itu gimana, teman? Waduh, jadi takolan ya. Nah, yang paling mengkhawatirkannya itu sih SDM-nya. Jadi dosen sama tekniknya
yang bersertifikasi industri dan yang bergerak S3-nya itu masih jadi tantangan besar. Nah, apa nih masalahnya tuh? Ini masalahnya kalau ini nggak dikejar, standar internasionalnya itu bakal susah dicapai. Selain itu juga ada sisi digitalnya tuh masih jauh teman-teman dari target. Dimana untuk saat ini untuk penggunaan LMS-nya itu masih sekitar 23% dan targetnya itu ada di 50%. Jadi ada gap sekitar 27% lah yang harus dikejar vokasi nih, karena emang orientasi kedepannya kan vokasi ini berbasis digitalisasi ya untuk pembelajarannya. Nah, selanjutnya nih dari segi finansial nih, ketergantungan pada dana konvensional itu sendiri juga beresiko bagi sekolah vokasi itu sendiri. Kalau teaching industrinya tuh gak jalan optimal nih, transformasi sekolah vokasi itu sendiri bisa terhambat. Nah, selanjutnya nih dari segi infrastruktur, laboratorium dari sekolah vokasi kan tertinggal nih dari perkembangan industri 5.0 dan AI. Nah, yang ini tuh bisa bahaya banget ke depannya. Kan kurikulum sekolah vokasi itu sendiri kan 70% praktikum kan. Iya benar. Nah, tapi kalau labnya nggak update nih, daya saing lulusan bisa turun drastis di masa depan. Betul banget tuh. Nah, satu lagi nih yang paling colok itu kan dari segi fasilitas di kampusnya nih. Jadi sekolah vokasi ini tuh sebenarnya targetnya itu menargetkan pemilihan sampah tuh sekitar 50% ya. Tapi realisasinya itu baru tercapai hanya 17%. Jauh sih kan. Nah, kan itu tuh ini tuh bukan cuma soal lingkungan aja gitu, tapi kayak mempengaruhi reputasinya dari sekolah vokasi serta komitmen sekolah vokasi terkait keberlanjutan. Banget. Oke, kalau kita tarik kesimpulan, sekolah vokasi Subang ini udah punya fondasi yang cukup bagus. Nah, itu tuh dilihat dari sisi regulasi dan sisi evaluasinya. Nah, tapi untuk sisi digitalisasi ataupun infrastruktur itu masih menjadi tantangan nyata nih buat sekolah vokasi agar kedepannya bisa dikejar. Risikonya ada, tapi kesadaran juga udah ada. Tinggal soal eksekusi dan konsistensi. Yang penting sih gue berani dokumennya aja nih teman-teman. Terus realisasinya harus tetap berjalan. Betul. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai tata kelola dan infrastruktur di sekolah vokasi Universitas Pajajaran. Tapi sebenarnya masih ada yang mau kita bahas gak sih guys? Betul banget. Karena semua yang tadi kita obrolin nih, itu juga kita tuangkan dalam bentuk PowerPoint. Nah, jadi selanjutnya kita bakal jelasin dengan visual yang menarik supaya nanti yang lihat juga atau audiens bisa langsung gampang tergambar dan tercerna. Betul. Jadi stay tune ya teman-teman, jangan kemana-mana, kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Yuk.